Saya akan bacakan nas kitab suci pada saat ini dari kitab Korintus 1 Korintus 13. Dan sesudah saya memberikan sedikit renungan pada sore hari ini, maka saya ingin mendengar kesaksian ataupun pernyataan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang Anda boleh ajukan terkait dengan pertemuan selama 4 hari terakhir ini, dari hari Sabtu tanggal 26, Minggu tanggal 27 Februari, dan Kamis tanggal 3 Maret, sampai dengan tadi malam tanggal 4 Maret hari Jumat. Jadi saya ingin mendengar respon saudara-saudari semuanya sesudah saya menyampaikan sedikit renungan pada petang ini. Ajukan pertanyaan demi pertanyaan jika ada, kesaksian-kesaksian apa yang dirasakan selama pertemuan-pertemuan berlangsung, dan bagaimana Roh Kudus Tuhan menyapa saudara dan menjamah hatimu. Dan kita ingin kita semua diberkati melalui pernyataan Roh Kudus, melalui mulut saudara masing-masing. Terpuji nama Tuhan. Kita akan baca dari 1 Korintus 13 ayat 10 mulai. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Atau dalam bahasa Inggrisnya, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku mengerti, memahami seperti anak-anak, kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Perhatikan ketiga hal itu. Aku berkata-kata, mengerti, memahami, dan berpikir. Dan dulunya seperti kanak-kanak. Tetapi ketika aku menjadi dewasa, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Aku buang hal-hal yang kekanak-kanakan itu. Dalam hal berbicara ini banyak, merespon situasi, merespon firman, mengekspresikan firman, sharing satu dengan yang lain, menasehati satu dengan yang lain, menegur satu dengan yang lain, berkhotbah, dan seterusnya. Berdoa, itu semua adalah berkata-kata. Ya kan? Tapi dulunya seperti kanak-kanak. Dan kemudian yang berikutnya adalah yang kedua, dulu aku mengerti. Kalau di dalam bahasa Indonesia aku merasa, ini bukan soal merasa, ini bukan perasaan. Dulu aku mengerti, dulu aku memahami seperti kanak-kanak. Jadi pengertian kita pun tidak boleh kanak-kanak. Amin. Pengertian kita harus sampai kepada tingkat kedewasaan. Dulu aku berpikir seperti kanak-kanak. Jadi jangan berpikir seperti anak-anak. Mudah tersinggung. Tidak mau studi. Tidak mau belajar dengan tekun. Komplain, sungut-sungut. Ya kan? Itu adalah cara berpikir yang lama. Mudah tersinggung. Ya kan? Melarikan diri dari pelayanan. Itu adalah sifat kanak-kanak. Mudah marah. Dan seterusnya. Itulah sifat kanak-kanak. Tapi Roma 12 katakan, berubahlah pikiranmu. Renewing of your mind. Pikiranmu harus berubah. Dan sesudah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ada amin? Amin. Ya. Terpujilah nama Tuhan.
Ini zamannya kedewasaan. Ayat 12, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, karena tubuh kita masih belum sempurna. Kita sedang menuju kepada kesempurnaan tubuh terestrial jasmani ini. Dan kita akan melihat dia muka dengan tubuh yang sama. Tetapi nanti aku akan mengenal dia dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Amin. Jadi Tuhan sudah mengenal kita sebelum dasar dunia ada. Dan kita harus mengenal diri kita seperti Bapa mengenal kita dulunya. Karena kita berasal dari pikiran Dia, dari pikiran Bapa. Amin. Dan kitalah anak, Dialah Bapa. Dan Bapa ingin berfellowship dengan anak-anaknya. Haleluya. Ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kasih inilah yang sudah dimanifestasikan, dimunculkan di akhir zaman. Kasih yang sempurna, batu utama telah turun. Sang kasih, Allah adalah kasih. Amin. Dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya lah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi manusia. Haleluya. Dan kita di sini adalah manusia-manusia yang fana, tetapi di balik kulit Anda adalah sesuatu yang kekal. Terpujilah nama Tuhan. Saya bacakan ini untuk diteruskan dengan apa yang dikatakan Nabi Tuhan. Saya bacakan dari peristiwa-peristiwa modern yang dibuat jelas oleh nubuatan. Tahun 1965 bulan Desember. 2 kali Brother Branham mengkhotbahkan hal ini. Yang pertama di Jeffersonville, yang kedua di San Bernardino. Saya baca dari mulai paragraf 152. Judul khotbahnya peristiwa-peristiwa modern yang dibuat jelas oleh nubuatan. Bulan Desember 1965. Paragraf 152. Ingat, itu dulunya adalah satu firman saja, satu kata yang menyebabkan seluruh kekacauan ini muncul. Yaitu adalah Hawa tidak percaya kepada satu firman Allah di Alkitab yang pertama. Satu kata, hanya satu firman menyebabkan kesusahan. Yesus datang di pertengahan Alkitab. Kekacauan yang pertama di permulaan Alkitab. Sekarang Yesus tampil di pertengahan Alkitab dan dia berkata, manusia hidup oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Dan di akhir Alkitab diucapkan demikian. Barang siapa menambah atau mengurangi satu kata saja dari firman, maka terkutuklah dia. Di paragraf 153, ini berbicara tentang dispensasi zaman. Injil sudah dinyatakan di sepanjang 2000 tahun. Itulah dispensasi zaman. Dan dikatakan di sini oleh Brother Branham, di zamannya Metodis, maka Metodis memiliki sebagian. Baptis, Presbyterian, dan seterusnya. Mereka memiliki sebagian firman. Katolik memiliki sebagian firman. Saksi Yehova dan mereka yang lain. Paragraf 154. Tetapi ini adalah keseluruhan firman. Seluruh firman. Firman di zamannya. Itulah yang diperhitungkan. Firman di zamannya. Itulah yang diperhitungkan. Semua firman, keseluruhan firman. Jadi firman di zaman ini adalah keseluruhan firman. Bukan sebagian firman.
Kita bukan di zamannya Metodis lagi, kita bukan di zamannya Lutheran lagi, kita bukan di zamannya Protestan lagi, kita bukan di zamannya Pentakosta karismatik lagi, tapi kita berada di zamannya seluruh firman. Itulah yang sempurna telah tiba. Dan kita tidak akan pernah melakukannya sampai Allah mengurapi seorang nabi yang bisa berdiri dan memberitahukan firman itu, dan menegaskan firman itu, dan membuktikan firman itu, bahwa firman itu benar. Amin. Jadi dibutuhkan tampilnya seorang nabi yang diurapi Allah untuk menghasilkan dispensasi atau periode waktu di mana keseluruhan firman ada di zaman tersebut. Dan zaman yang dimaksudkan adalah kita di sini. Amin. Seperti yang tadi malam saya katakan, setiap tampil nabi maka Anda harus melihat bahwa keseluruhan firman telah tiba. Kepenuhan firman telah dinyatakan. Saya ambil contoh di Exodus yang pertama. Di mana Anda bisa temukan keseluruhan firman? Karena Exodus yang ketiga harus mengikuti pola yang sama seperti di Exodus yang pertama dan Exodus yang kedua. Di Exodus yang pertama dikatakan di Keluaran pasal 3. Aku, Tuhan, telah turun. Ada amin? Sesudah dia berkata kepada Musa di semak yang menyala tapi yang tidak terbakar oleh api itu. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Kemudian di ayat yang ke-7 dan 8 di Keluaran pasal 3, Aku, Tuhan, telah turun. Haleluya. Itulah membuktikan bahwa kegenapan firman telah tiba. Untuk apa? Untuk mengeluarkan Israel dari perbudakan Mesir. Itu adalah Exodus yang pertama. Dan sebelum Israel keluar, maka Tuhan harus turun di dalam diri seorang nabi. Karena seorang nabi adalah untuk memberitahukan firman yang sepenuhnya. Seorang nabi adalah untuk menegaskan firman yang sepenuhnya. Seorang nabi adalah untuk membuktikan bahwa firman yang sepenuhnya itu benar. Sehingga kepada Musa diberikan 2 tanda. Sekarang di Exodus yang kedua, yang adalah Tuhan Yesus, untuk mengeluarkan umat Tuhan dari agama Yahudi, dari tradisi Yudaisme, Farisi dan Saduki dan ahli-ahli Taurat. Di mana Anda temukan firman kepenuhan itu datang. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya lah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itulah Allah. Dan firman itu menjadi manusia. Haleluya. Dan ia disebut, diberi nama Yesus. Seperti yang dikatakan oleh Gabriel kepada Maria. Amin. Sehingga Yesus adalah sang nabi di Exodus yang kedua. Dan dengan tampilnya dia, maka kepenuhan firman ada di situ. Karena dia datang untuk menggenapkan hukum Taurat. Dia datang bukan untuk meniadakan Taurat, tapi untuk menggenapkan Taurat. Terpujilah nama Tuhan. Karena semua nabi dari Kejadian sampai Maleaki berbicara tentang akan tampilnya Mesias, Immanuel. Dialah sang nabi. Itu di Exodus yang kedua. Untuk mengeluarkan umat Tuhan dari perbudakan doktrin Yudaisme. Haleluya. Dan sekarang di Exodus yang ketiga dengan pola yang sama. Maka Anda harus melihat bahwa kepenuhan firman, seluruh firman, semua firman yang sempurna itu telah tiba. Di mana Anda temukan firman-Nya? 1 Tesalonika 4 ayat 16. Tuhan sendiri turun dari sorga. Haleluya. Wahyu pasal 10. Malaikat itu dengan tangan, dengan berselubungkan awan dan pelangi di atas kepalanya. Amin. Malaikat yang besar itu turun dari sorga. Dan di tangannya ada kitab yang terbuka. Terpujilah nama Tuhan. Dan untuk apa Tuhan menyatakan firman-Nya yang penuh di zaman ini? Adalah untuk memulihkan umat-Nya. Merestorasi umat-Nya. Sehingga umat-Nya akan memakan setiap firman.
Sehingga umatnya akan menjadi kepenuhan firman. Amin. Umatnya, mempelai wanita, gerejanya akan menjadi sama seperti Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah kesempurnaan gambar Allah itu sendiri. Maka gereja harus menjadi kesempurnaan gambar Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Untuk mengeluarkan umat Tuhan di akhir zaman dari misteri Babel. Dari gereja Laodikia yang suam-suam kuku. Dari tradisi Pentakosta. Ada amin? Ya, sehingga Anda melihat dengan tampilnya Brother Branham, maka kepenuhan firman, seluruh firman, semua firman sudah dinyatakan dan sudah dibuktikan benar. Haleluya. Dan sekarang kita bisa memakan setiap firman. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Ada amin? Mudahkah untuk menangkap? Dan ketika Anda menangkap ini, mendengar hal ini, maka Anda harus bertumbuh di dalam apa yang sudah Anda dengar. Anda harus menangkap semuanya ini oleh pewahyuan, dan itu akan menghasilkan aku sudah menjadi dewasa. Di dalam berkata-kata, di dalam pengertian, di dalam pikiran kita. Tidak lagi kekanak-kanakan, tetapi dewasa. Amin. Karena segala sesuatunya Anda harus melihatnya di dalam Alkitab. Karena seorang yang kekanak-kanakan hanya akan memakai penafsiran pribadi. Hanya akan memakai perasaan. Hanya akan memakai cara berpikirnya yang lama. Menurut aku. Tapi tidak pernah bisa membuktikan di dalam nas-nas kitab suci. Haleluya. Dan bagaimana Anda tahu bahwa Anda dewasa? Ketika Anda berkhotbah, ketika Anda mengajar, ketika Anda menasihati, dan semuanya ada di dalam nas-nas kitab suci, maka Roh Kudus berkewajiban untuk membuktikan apa yang Anda ucapkan. Terpujilah nama Tuhan. Sehingga kita sampai di zaman ini, di zaman ketika kepenuhan firman telah tiba. Di zaman ketika perwujudan yang sempurna, yaitu di ruang Shekinah Glory, di ruang Maha Kudus, telah dinyatakan. Kita berada di zaman ketika kealahan, kepenuhan kealahan dinyatakan. Ada amin? Dia adalah imam, nabi, imam, dan raja. Haleluya. Dialah raja wali, anak domba, singa. Dan semuanya dinyatakan di sini. Terpuji nama Tuhan. Sehingga kita kita dikembalikan kepada kondisi seperti dulunya di Taman Eden. Seperti yang Nabi katakan. Saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa Anda juga memiliki seperti dulunya di Taman Eden. Amin. Dan sekarang kita sedang menikmati janji-janji dan berkat-berkat ilahi. Terpujilah nama Tuhan. Sehingga Anda memiliki sebuah kepastian dan tidak menjadi bingung ketika Anda masuk ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Apakah itu sakit penyakit? Apakah itu soal keuangan? Apakah itu soal yang lain-lain? Tekanan hidup? Anda tidak akan bingung. Apakah Anda berhadapan dengan doktrin yang palsu? Nabi palsu? Pengkhotbah palsu? Anda tidak menjadi bingung. Anda bisa membedakan mana yang benar, mana yang palsu. Mana yang asli, mana yang setengah asli. Amin. Karena ini zamannya bukan setengah Kristen, tapi adalah sepenuhnya Kristen. Amin. Ini zamannya pemeteraian Roh Kudus menjadi milik setiap anak-anak Allah. Sehingga kita mengenal diri kita bahwa saya adalah ahli warisnya Allah. Yang harus menderita bersama-sama dengan Kristus untuk memperoleh janji-janji tersebut. Pengangkatan adalah janji. Kebangkitan yang pertama adalah janji. Pengubahan tubuh adalah janji. Kesempurnaan adalah janji. Pemerintahan 1000 tahun adalah janji. Perjamuan kawin malam anak domba adalah janji.
Menyatu dengan teofani adalah janji. Amin. Yerusalem baru adalah janji. Langit yang baru dan bumi yang baru adalah janji. Amin. Kematangan adalah janji. Pernikahan anak domba adalah janji. Oh, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Dan kita harus mengerti dengan pengertian sebagai seorang yang sudah dewasa akan janji-janji tadi. Baik soal kesembuhan atas sakit penyakit. Anda harus mengerti sebagai seorang yang sudah dewasa. Ada amin? Haleluya. Ketika Anda masuk ke dalam persoalan, pencobaan, Anda harus mengerti sebagai seorang yang sudah dewasa. Dan mengekspresikannya di dalam kata-kata yang terdengar orang dewasa. Amin. Dan berpikir sebagai orang yang dewasa. Haleluya. Kenapa aku sakit Tuhan? Kenapa kok begini Tuhan? Itu kanak-kanak. Ada amin? Ya. Anda tidak akan berpikir tentang kesukaran hidup dan penderitaan hidup dengan cara yang seperti itu lagi. Amin. Tapi Anda akan hembuskan nama Tuhan di dalam doa dan memohonkan pengertian di mana engkau berbicara tentang situasi yang seperti ini Tuhan. Karena Roh Kudus, Roh pengajar, Roh kebenaran diutus untuk memimpin Anda ke dalam seluruh kebenaran. Terpuji nama Tuhan. Ada amin? Haleluya. Seperti bulan-bulan terakhir, 1 tahun terakhir ini, ketika banyak yang sakit, ya kan? Kalau hanya sakit demam, ngilu-ngilu sedikit, atau pusing-pusing sedikit, berdoa aja sendiri. Kalau masih jauh dari nyawa, udah berdoa aja masing-masing. Orang kita sering mengalami kok. Bukan berarti kita menolak untuk mendoakan. Karena saya pun juga sering mengalami. Sampai sekarang pun masih naik turun, muncul tenggelam. Jadi apakah saya setiap hari akan meminta, jemaat tolong doakan, orang kudus tolong doakan. Saya pikir saya kekanak-kanakan seperti itu. Haleluya. Karena memang kita harus mengalami semuanya ini. Haleluya. Tapi Anda harus berpikir sebagai orang yang dewasa. Anda harus berkata-kata sebagai orang yang dewasa. Amin. Nikmati aja semuanya. Karena memang kita berada di zaman yang dimaksudkan. Ketika 4 penghukuman yang dari Tuhan, pedang, kelaparan, kemudian sakit penyakit, wabah, dan binatang-binatang buas di padang harus menerpa dunia ini. Mengikuti akan penunggang kuda pucat yang bernama maut dan neraka mengikuti dia. Karena inilah peperangan antara sorga dan neraka. Amin. Itulah sebabnya Anda duduk di tempat-tempat di sorga di dalam Kristus Yesus. Supaya Anda ikut berperang bersama dengan Sang Jenderal bintang 5 kita. Menghadapi kekuatan neraka. Haleluya. Apakah sakit penyakit datang dari sorga? Tidak. Datang dari neraka. Ada amin. Apakah kesusahan hidup datang dari surga? Tidak, datang dari neraka. Tuhan izinkan semuanya berlangsung. Dan Anda harus tahu, sekarang semuanya berlangsung secara global. Haleluya. Dimanapun Anda berada, mengalami persoalan-persoalan yang sama. Terpujilah nama Tuhan. Sehingga persoalan-persoalan yang lain seharusnya tersingkir. Karena ada persoalan yang harus dihadapi yang lebih besar. Ada isu yang dihadapi yang lebih besar. Ada amin? Saya ambil contoh seperti yang sekarang terjadi. Berita hari-hari dipenuhi dengan COVID. Omikron. Tapi semenjak akhir bulan Februari, Rusia menembakkan misilnya ke Ukraina, maka semua berita sekarang, krisis Ukraina-Rusia. Krisis Rusia-Ukraina. Krisis Rusia-Ukraina. Ada amin? Mengerti yang saya maksudkan? Mengerti yang saya maksudkan? Anda harus mengikuti pergerakan tiang api. Jangan terpuruk dengan hanya persoalan-persoalan yang itu aja. Anda harus mampu berpikir, tiba harinya persoalan ini selesai. Dan Anda harus menunggu harinya tiba. Kesabaranmu diuji. Haleluya. Bukan hanya itu aja yang terus didoakan. Ada perkara yang lebih besar. Ada isu yang lebih besar. Dan isu-isu ini bukan terjadi secara kebetulan.
Semuanya sudah ada di nas-nas kitab suci. Maka sebagai orang yang dewasa, Anda harus berdoa kepada roh pengajar untuk memperoleh pewahyuan dan pengertian akan apa yang sudah dituliskan di dalam nas-nas kitab suci. Amin. Sehingga pengertianmu akan Alkitab semakin bertambah-tambah. Terpuji nama Tuhan. Dunia aja bisa memberitahukan reaksi dan respon. Masakan kita, orang-orang kudus yang berasal dari dunia yang berbeda, yang lebih baik, tidak bisa merespon firman dengan lebih baik? Amin. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Jadi saya berharap Anda mengerti apa yang menjadi nasihat saya pada malam hari ini, untuk kita sama-sama naik, bertumbuh, menjadi manusia yang dewasa, meninggalkan sifat kekanak-kanaan. Ada persoalan sedikit mundur, ada ketersinggungan sedikit, kemudian mulai dingin, acuh tak acuh, ya kan? Saya pikir itu semua adalah kekanak-kanaan. Kita harus menyikapi segala sesuatu yang berlangsung, karena tidak ada yang kebetulan bagi orang percaya. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang kaget-kagetan. Loh, kok bisa begini ya? Itu kita. Tapi sebagai murid Nabi Branham, kita diajar, jangan panik. Haleluya, jangan panik. Dan itulah yang harus saya latih hari demi hari. Masih bisa terdengar suara saya? Dan itulah yang harus kita latih hari demi hari. Bukan hanya saya, Anda pun harus melatih. Jangan panik. Jangan takut. Kalau Anda panik, maka takut akan datang. Tapi kalau Anda tenang, Anda berbicara kepada Tuhan, maka Dia akan menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Amin. Ketika mendengar pertama kali, Brother Roy berteriak, Ino di UGD, brother. Maka saya mendengar karena telinga saya masih sempurna. Dengan jelas saya mendengar. Tapi saya hanya berkata dengan Tuhan, Tuhan jangan buat saya panik. Amin. Sehingga saya bisa menolong saudara-saudara yang lain yang terlihat panik. Ya kan? Tenang, semua ada maksudnya Tuhan ini. Walaupun saya melihat darah berceceran di mana-mana. Bisa menangkap? Ya, kita harus belajar untuk tenang dan jangan panik. Terkait juga dengan COVID-19, terkait dengan pemaksaan mandatori vaksin, terkait dengan harga BBM yang naik, terkait dengan LPG, gas yang akan cenderung mengalami kenaikan dan harga-harga pangan cenderung akan mengalami kenaikan. Rakyat tercekik, maka rakyat menjerit. Itu yang saya baca di YouTube tadi malam. Ya kan? Harga-harga naik, rakyat tercekik, maka mereka berteriak. Bisa mengerti yang saya maksudkan? Itu karena mereka tidak tahu Alkitab. Amin. Itu karena mereka tidak memiliki pewahyuan firman yang sepenuhnya di zaman ini. Tapi Anda dan saya, apapun yang terjadi, tidak ada yang baru di bawah matahari. Semuanya sudah ada di Alkitab. Sejarah mengulang dirinya sendiri. Dan kita berada di musimnya Exodus yang ketiga. Baru Malcolm bilang. Maka untuk tahu apa yang berlangsung di Exodus yang ketiga, dan sebelum mempelai wanita masuk sepenuhnya ke dalam Exodus yang ketiga, yaitu masuk dalam pengangkatan, maka Anda harus melihat pola. Apa-apa saja yang berlangsung di masa ini sebelum kita masuk pengangkatan. Maka Anda harus melihat lagi Exodus yang pertama dan Exodus yang kedua. Ada amin? Terpuji nama Tuhan. Jadi jangan panik, tetap tenang, karena itulah ciri kedewasaan. Berkata-kata sebagai orang yang sudah dewasa, memiliki pengertian sebagai orang yang sudah dewasa, berpikir sebagai orang yang sudah berdewasa. Haleluya. Dan hanya pesan seluruh firman, pesan ini adalah Kristus sendiri. Seluruh firman, kepenuhan firman sudah ada di sini. Hanya seluruh firmanlah yang bisa mendewasakan Anda dan saya. Ada amin?
Saya tadi bertelepon dengan Brother Presley, saya tadi bertelepon dengan Brother Iwan. Di perusahaan mereka, bahkan manajernya pun berkata, sudah biarkan aja si Omikron, paling batuk-batuk aja, yang penting nggak mati aja udah. Ya kan? Jadi nikmati aja, orang dunia aja bisa mengatakan demikian karena sudah saking kesalnya. Tapi kita melakukan demikian bukan karena kesal. Karena kita hidup di masanya pemanifestasian firman. Di tempatnya Brother Presley, udah jangan di tracing. Nanti kalau di tracing semuanya sama pihak medis, habis karyawan, gak ada lagi yang mengoperasikan mesin-mesin nanti. Karena semuanya harus diisolasi. Betul kan? Iya, orang dunia aja tahu solusinya. Masa mempelai wanita tidak tahu jalan keluar? Apakah itu soal suami, apakah itu soal istri, apakah itu perkara soal anak, apakah itu perkara soal jemaat, apakah itu perkara soal pernikahan, keuangan, dan lain sebagainya. Semua ada jalan keluar dan tidak ada yang baru. Amin. Perkara soal suami, jangan langsung solusinya adalah tinggalkan suami karena terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Itu kekanak-kanaan. Itulah kekanak-kanaan. Ya, kita harus memiliki pengertian yang jelas sebagai orang yang sudah dewasa. Bisa nangkap? Bertahan sambil berdoa dan menunggu waktunya Tuhan yang tepat. Maka lihat Tuhan turun, meterai ketujuh turun di dalam setiap pertempuranmu dan membuat Anda diberkati dan membuat Anda menang. Amin. Sekeras apapun perkara, sesulit apapun perkara. Terpujilah nama Tuhan. Karena yang sempurna telah ada di sini. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Jadi Anda pun harus melihat krisis Rusia-Ukraina, krisis pangan yang sekarang berlangsung di seluruh dunia, krisis kenaikan harga-harga pangan, krisis bahan bakar BBM, dan lain sebagainya. Anda harus melihat semuanya di dalam nas-nas kitab suci. Dan Anda harus berdoa untuk pengkhotbah. Anda harus berdoa untuk pastor. Amin. Itulah ciri orang dewasa. Supaya melalui pengkhotbah, Roh Kudus akan berbicara. Dan Roh Kudus akan menerangkan. Dan ketika Anda mendengar, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, maka Anda menjadi tenang. Anda beroleh jawaban. Anda tidak bingung lagi. Amen. Karena mereka yang bingung, karena mereka dikuasai misteri Babel. Karena Babel artinya adalah kebingungan, kekacauan. Dunia tersengat oleh sengatan lebah atau sengatan listrik ketika Putin melancarkan serangan ke Ukraina. Tapi bagi orang percaya, itu bukan hal yang mengagetkan. Memang harus terjadi demikian. Dunia hanya melihat Joe Biden, Putin, Macron, PBB. Tapi apa yang dikatakan Nabi? Paus duduk di belakang setir, di belakang kemudi, dan sedang mengendalikan dunia. Ada amin? Haleluya. Jadi Anda tidak usah pusing melihat semua apa yang terjadi dan tidak menjadi bingung dengan semua yang terjadi. Terpujilah nama Tuhan. Komunis di tangan Tuhan untuk menghancurkan Vatikan. Dan Nabi kita sudah berkata, keep your eyes to Russia. Arahkan matamu kepada Rusia. Arahkan matamu kepada firman. Fokus pada firman. Arahkan matamu kepada mempelai wanita. Untuk ingin tahu zaman apa kita sekarang, arahkan matamu ke Israel. Paham? Arahkan matamu ke tirai ungu, Roma Katolik. Arahkan matamu ke Amerika Serikat. Arahkan matamu ke Rusia. Tidak pernah Nabi berkata, arahkan matamu ke persoalanmu. Amin. Jadi kalau Anda dewasa, Anda akan mengikuti perkataan Nabi. Amen. Karena Nabi adalah pemberi jalan keluar. Karena Kristus di dalam Nabi adalah jalan keluar. Bagi mereka yang mengasihi firman-Nya.
Terpujilah nama Tuhan. Jadi jangan fokus kepada perkara, persoalan, kesukaran, atau yang sejenisnya. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Fokus kepada Kristus. Kristuslah seorang yang mengendalikan semuanya. Karena setan tidak akan bisa bergerak kalau Tuhan tidak mengizinkan. Lihat di zamannya Ayub, lihat di zamannya Mika bin Yimla. Amin. Kalau Tuhan tidak mengizinkan setan bergerak, atau Tuhan menyuruh setan, maka setan tidak akan bergerak. Jadi segala sesuatunya yang berlangsung di dunia ini berada di bawah kendali Roh Kudus. Itulah sebabnya Anda dan saya butuh dilahirkan kembali. Butuh Roh Kudus. Jadi fokus untuk Roh Kudus. Maka Anda akan dibuat mengerti segala sesuatunya. Haleluya. Dan Anda tenang di dalam Roh Kudus. Sebab Roh Kudus adalah kota perlindungan kita. Menara kita yang kuat. Gunung batu kita. Tempat persembunyian kita. Tempat perhentian dan peristirahatan kita. Haleluya. Dan Roh Kudus adalah Kristus di dalam rupa roh. Dan Anda harus memiliki pikiran Kristus. Itulah yang harus kita fokuskan. Dan Roh Kudus dijanjikan untuk memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dan kita berada di musimnya. Seluruh firman, semua firman telah dinyatakan. Dengan tampilnya seorang nabi yang dibuktikan benar oleh Tuhan. Dan melalui pesan nabi, maka lahirlah mempelai wanita. Amen. Lahirlah kuasa kebangkitan ini. Suara yang terakhir bagi akhir zaman di bawah urapan Maleakhi 4. Mengerti yang saya maksudkan? Amin. Bukan hal yang baru yang saya katakan, tapi saya ingatkan terus supaya Anda mencapai kedewasaan. Terpuji nama Tuhan. Sehingga kita dibuat mampu untuk menilai zaman yang sedang kita hidupi. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ketika dunia dibuat shock dengan peperangan yang berlangsung saat ini di Eropa. Dan semua pakar-pakar mengatakan, apakah ini mungkin akan menuju ke perang dunia ketiga? Mereka membuat tanda tanya sendiri. Dan mereka mencoba untuk memprediksi. Tapi mereka akan gagal, walaupun mereka adalah orang-orang pintar. Karena tidak ada yang baru di bawah matahari. Amin. Dan di zaman ini setiap negara harus berpihak. Karena kita berada di zamannya penyatuan. Tanda waktu penyatuan. Semua harus menyatu. Gereja-gereja harus menyatu. Keagamaan harus menyatu. Ada amin? Bangsa-bangsa harus menyatu. Mempelai wanita harus menyatu. Dan mempelai wanita menyatu dengan demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulut Nabi Branham. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Dan bangsa-bangsa pun harus menyatu. Di masa dalam 10 hari terakhir, maka setiap negara pemerintahan harus berpikir keras. Jangan sampai mengambil keputusan yang salah. Kepada siapa mereka harus berpihak. Dan Brother Branham mengkhotbahkan berpihak kepada Yesus. Di tahun 1962. Amin. Bangsa-bangsa mayoritas berpihak kepada Amerika Serikat. Dengan berbagai macam alasan. Berpihak kepada NATO. Nabi sudah katakan, jangan coba-coba melawan Rusia. Haleluya. Karena Washington Amerika Serikat adalah Ahab. Rusia adalah seperti Syria. Karena panah Syria lah yang membunuh Ahab. Amin.
Negara-negara di ASEAN, Asia Tenggara terpecah. Ada yang pro NATO, ada yang pro Rusia. Renungkan semuanya itu. Dan Anda tidak perlu mengikuti terlalu dalam akan berita-berita media yang ada di YouTube atau di kompas.com atau dimanapun. Karena tidak ada kebenaran yang sepenuhnya di situ. Karena semua berita-berita yang muncul itu adalah media informatika dari pihak NATO. Adalah untuk memutarbalikkan fakta dan mencuci otak. Anda harus melihat berita yang up to date di dalam Alkitab. Amin. Terpuji nama Tuhan. Karena jika salah berpihak maka akan binasa. Hanya satu yang tidak akan binasa jika orang mau berpihak kepada Yesus Kristus. Dan menjadi bagian dari mempelai wanita yang sudah disatukan kepada Kristus, Boas, penebus di akhir zaman. Amin. Di zaman ini mau berpihak kepada Amerika, Anda binasa, mau berpihak kepada Rusia, Anda pun binasa. Bisa nangkap yang saya maksudkan? Terpujilah nama Tuhan. Tapi Anda harus tahu, urapan Allah sedang memakai siapa saat ini. Sesuai dengan nas-nas kitab suci. Haleluya. Dan kepada mempelai wanita semuanya ini dibukakan, disingkapkan. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Semuanya ini hanyalah kelanjutan dari nubuatan demi nubuatan yang dibuat semakin jelas dan semakin jelas. Kalau Anda masih ingat apa yang dulu saya gambarkan di PowerPoint, seperti lampu merkuri. Nubuatan demi nubuatan harus semakin jelas. Lampu merkuri akan semakin terang jika kondisi semakin gelap. Saya ambil contoh di Alkitab nubuatan tentang tampilnya Mesias. Dimulai dari Kejadian pasal 3, keturunan perempuan. Ya kan? Akan meremukkan kepala keturunan ular. Itulah janji akan tampilnya Mesias. Kemudian kepada Abraham di pasal yang berikutnya di kitab Kejadian. Keturunanmu tunggal. Berbicara tentang tampilnya Mesias. Tunggal bukan jamak. Amin. Kemudian tampil Yesaya. Seorang perawan akan mengandung dan anaknya akan diberi nama Immanuel. Amin. Dan kemudian tampillah Maria. Haleluya. Maka nubuatan dari keturunan perempuan menjadi keturunan Abraham dan sekarang menjadi lahir dari perawan. Maka tampillah Maria, pemanifestasian dari nubuatan-nubuatan yang sudah diucapkan di zaman-zaman yang sebelumnya. Maka dengan tampilnya Maria, dia mengandung oleh Roh Kudus, lahirlah Mesias, maka terang datang. Haleluya. Maka hal yang sama dengan berkecamuknya krisis yang ada di Eropa, dengan berlangsungnya kematian di mana-mana oleh karena virus corona dan mandatori vaksin, maka itu hanyalah sebuah kelanjutan dari nubuatan demi nubuatan kitab suci dan Branham yang hari demi hari, tahun demi tahun semakin terang dan semakin terang. Haleluya. Sampai terang sepenuhnya akan meninggalkan bangsa-bangsa kafir dan terang akan pindah ke Palestina. Haleluya, melalui pelayanan Musa dan Elia. Terpujilah nama Tuhan. Glory. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang terkejut-kejut dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung. Jadi kalau harga-harga BBM, harga minyak sawit, harga ini naik, nggak usah dibicarakan di kalangan orang-orang kudus. Sister-sister, istri-istri yang masak-masak di rumah, nggak usah banyak komentar tentang harga BBM atau harga minyak yang naik, atau kelangkaan yang naik. Jalani semuanya dengan ucapan syukur, karena memang harus demikian adanya. Amin. Karena kalau tidak nanti Anda akan fokus kepada
kelangkaan kelapa minyak sawit dan harga minyak sawit, minyak goreng yang semakin naik menjulang tinggi. Berapa sekarang harganya? Bahkan minyak curah pun harus ngantri. Renungkan hal itu. Fokus pada firman Tuhan. Amin. Terpuji nama Tuhan. Fokus pada firman Tuhan, kepada Kristus, kepada janji-janji itu. Haleluya. Karena kita sekarang menghadapi musuh secara global. Amin. Ingat, komunisme, antikris, roh jahat sudah menyusup ke berbagai bidang. Ke rumah tangga, ke gereja, ke individu, Nabi katakan, ke pemerintahan-pemerintahan, ke dunia politik, ke dunia pendidikan. Semua sudah disusupi dengan roh komunisme, roh antikris, dan 200 juta roh jahat. Sehingga apapun yang Anda alami, kesukaran di dalam kehidupanmu, di hari-hari yang sedang Anda jalani, maka Anda harus tahu, semuanya adalah Anda sedang menghadapi kekuatan neraka yang sudah tercipta lagi di bumi, mengikuti penunggang kuda pucat meterai yang keempat, yang bernama maut. Neraka mengikuti maut. Ada amin? Dan kita berada di meterai yang keempat, karena pengangkatan akan berlangsung di meterai yang keempat, jadi Anda harus menghadapi maut. Haleluya. Anda harus menghadapi 3 kekuatan. Putih, merah, hitam. Penunggang kuda putih, merah, dan hitam. Penunggang kuda hitam, kekuatan roh jahat. Merah, militer, politik. Dan putih, agamawi. Anda menghadapi 3 kekuatan saat ini yang sedang berkecamuk di dunia ini. Dan siapa yang mengendalikan dunia ini? Paus. Duduk di balik kemudi, sedang mengendalikan dunia ini. Hanya kepada mempelai wanita, hal ini disingkapkan melalui matanya Tuhan, yaitulah William Branham. Untuk memanifestasikan kepenuhan kealahan, memanifestasikan sang anak manusia di zaman ini. Haleluya. Bahwa kita berada di zaman seluruh firman. Kesempurnaan telah tiba. Yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Amin. Jadi kalau Anda nggak sempurna, Anda pun lenyap. Bisa nangkap? 5 gadis bodoh sudah memperoleh kesempatan mendengar pesan, tapi tidak sampai kepada kesempurnaan, lenyap. Masuk ke dalam pemurnian 3,5 tahun tribulasi besar. Ke dalam ratapan dan kretak gigi. Renungkan semuanya itu. Terpujilah nama Tuhan. Tapi mempelai wanita harus sempurna sama seperti Kristus sempurna adanya. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakku yang di surga sempurna adanya. Amen. Terpuji nama Tuhan. Maka Anda akan lenyap dari dunia ini. Masuk ke dalam dunia yang kekal, yang tak terlihat. Amen. Dan Anda tidak peduli lagi dengan hal-hal yang keseharian yang sedang Anda hadapi. Anda jalani saja, Anda fokus pada Kristus, kepada janji-janji Tuhan, bahwa Anda adalah pemenang. Anda harus menang dari sakit penyakit, Anda harus menang dari setiap persoalan, Anda harus menang dari setiap kesukaran hidup, Anda harus menang di dalam setiap pertempuran. Karena di dalam setiap pertempuran, Tuhanlah oleh kasih karunia yang memberikan kekuatan kepada Anda, untuk Anda sanggup menanggung penderitaan, sengsara, kesukaran, kesusahan yang sedang Anda alami. Anda sanggup menanggungnya. Karena semua penderitaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita. Amin. Ada imam besar kita, Kristus. Haleluya. Yang bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dialah kekuatan kita. Dan Anda adalah prajurit-prajurit yang sudah direkrut sebelum dasar dunia ada. Untuk dibawa masuk dalam pertempuran-pertempuran yang hebat. Menghadapi kekuatan maut dan neraka mengikuti maut. Tapi Anda bersama dengan sang kehidupan dan sorga membacking Anda. Haleluya. Jika Anda berpihak pada firman, maka seluruh isi sorga membacking Anda. Amen.
Di surga. Di surga hanya ada damai, sukacita, sorak-sorai. Amin. Terpuji nama Tuhan. Itulah yang dilihat oleh Yohanes di Wahyu pasal 5. Penglihatan yang di surga. Oh, terpujilah nama Tuhan. Jadi, jadilah tenang, amanlah di dalam Kristus, berdoalah satu kepada yang lain, ingat di dalam doamu masing-masing, berdoa bagi orang-orang kudus di seluruh dunia. Amin, terpujilah nama Tuhan. Karena kita sedang mengalami penderitaan yang sama, sengsara yang sama. Haleluya. Jadi kualitas iman kita semakin naik, maka kualitas testing atas iman juga semakin naik. Begitukah? Kalau Anda masih di SD, nggak akan mungkin dikasih soal-soal matematika SMA. Tapi kalau Anda sudah sampai ke level SMA, maka Anda tidak akan diberikan soal-soal matematika SD. Bisa nangkap? Sekarang Anda tahu persoalan-persoalan hidup sehari-hari. SD atau perguruan tinggi? SD atau perguruan tinggi? Perkara rumah tangga, perkara anak, perkara jemaat. Anda harus meningkat ke level ujian yang lebih tinggi. Makanya diperhadapkan dengan maut neraka mengikuti. Dan apa yang dilakukan oleh penunggang kuda pucat? Menyesatkan sebanyak mungkin manusia yang hidup di bumi. Dan siapakah yang bisa disesatkan? Mereka yang nama-namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Maka mereka semua akan tersesat untuk menyembah binatang tersebut. Haleluya. Jadi inilah soal tantangan dalam hal menyembah. Karena seorang penyembah, syarat seorang penyembah yang benar, Anda harus membawa darah korban sembelihan. Dan tidak ada korban yang sempurna selain korban sang anak domba. Dan pesan di akhir zaman adalah pesan yang berlumuran darah. Haleluya. Maka Anda harus membawakan pesan ini di dalam hatimu. Dan Anda harus hidup di dalam ketaatan dan kesungguhan. Sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ada amin? Itulah ciri orang-orang penyembah yang benar. Dan tahu di mana lokasi penyembahan. Makanya Roma 12 berkata, hendaklah kamu berubah pikiranmu, jangan menjadi sama seperti dunia, supaya kamu bisa mempersembahkan tubuhmu sebagai ibadah yang sejati. Dan itulah yang ingin kita lakukan. Bukan orang-orang yang religius, tapi orang-orang yang berbakti dan menyembah Tuhan sebagai penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan di dalam kebenaran. Ketika semua orang yang lain tunduk kepada sistem misteri Babel, Isabel tersebut, tapi mempelai wanita sudah ditundukkan oleh Kristus. Dan yang sudah dilepaskan dari perbudakan misteri Babel. Dan sekarang mempelai wanita, orang-orang kudusnya Tuhan, menjadi tawanan-tawanan kasihnya Yesus Kristus. Haleluya, sehingga Anda tidak bisa berbuat apa-apa sebagai seorang yang ditawan. Selain tunduk kepada seorang yang menaklukkan Anda. Dan singa dari suku Yehuda telah menang dan telah menaklukkan. Dialah yang layak untuk membuka gulungan kitab dan melepaskan meterai-meterainya. Haleluya, dan dia melepaskan meterai-meterai hidup saya dan saudara. Amen. Sehingga Anda mengenal sama seperti Anda sudah dikenal. Haleluya, Anda mengenali diri Anda di dalam nas-nas kitab suci. Dan Anda sungguh-sungguh mentaati dan melakukan setiap firman Tuhan. Amin. Mulialah nama Tuhan kita. Inilah yang bisa saya berikan pada malam hari ini. Untuk meneguhkan Anda, menguatkan saudara-saudariku semuanya, menghibur umat Tuhan. Amin. Dengan perkataan-perkataan firman Tuhan untuk mendatangkan sukacita di dalam jiwamu. Untuk terus melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Haleluya. Sampai dia datang untuk mengambil kita dari dunia ini